Kacer makan ulet hongkong itu dominan dikatakan emosi atau birahi, dominan dikatakan panas atau dingin. Misalkan efek daripada ulet hongkong, yo gak ero bro, aku gak tau mangan ulet hongkong, masa aku tau mangan ulet hongkong pas diablak tuh kongslet terus ada. Tapi besoknya ketika diablak lagi belum tentu dia buka ekor. Pada saat itu dia masanya lagi enak mungkin, kan gitu. Seperti yang sering saya sampaikan, setiap masa ada burungnya, setiap burung ada masanya. Kon stabil buka ekor terus, ya ndak bisa bro. Kon stabil juara terus, ya ndak bisa bro. Setiap burung ada masanya, semua makhluk hidup itu ada masanya sendiri-sendiri. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Kinara di channel Kinara Kacer Banyuwangi. Untuk video kali ini saya mau mengangkat topik ya, lebih jelasnya supaya lebih gamblang, padat, singkat dan jelas. Maksud saya selama ini berbicara tentang kacer buka ekor. Karena memang keindahan kacer itu ya dilihat ketika dia buka ekor loh bro. Jadi ketika kacer itu buka ekor, ngebiak wis meretet ngono kae iki yo apik ngono lho kan. Bagus. Jadi gini, banyak konsepnya dari teman-teman itu ya banyak yang paham sih, cuman ada lah kan faktanya sampai sekarang masih ada yang belum paham juga. Jadi intinya sebelum memulai masuk ke inti ya rek, ini rek, iki tak omongin sithik. Aduh, rambutku kok miring-miring meslek ini. Buat kopi dulu bro, tak sambil ngelinting. Jadi gini, intinya sebelum saya masuk ke ranah perawatan, supaya lebih singkat, padat dan jelas buat panjenengan semua. Gini loh rek, ketika sampean pakai rawatan saya ya, nerok nih persis rawatanku terus cocok, nah, itu semua faktor kebetulan bro. Karena mau bagaimanapun juga karena setiap kacer itu punya karakter, dan setiap karakter itu saya kupas, tak bahas. Jadi ya semua faktor kebetulan saja. Kebetulan karakter kacermu pas podo sama karakter kacerku gitu loh. Kacer yang pada saat itu tak ulas dengan skema buka ekornya begini, rawatannya begini ya, kebetulan pas podo. Jadi kalau misalkan sampean menganggap bahwa semua pertanyaanmu akan saya jawab dan dipastikan saya akan tahu gitu, yo gak iso ngono rek, aku iso mumet dasku. Jadi ya belum tentu. Karena apa? Konsepnya di sini kita itu sama-sama belajar. Karena hakikatnya sering tak sampaikan toh, sering tak bilangin toh, hakikatnya kita itu manusia, burung itu binatang. Jadi sampai kapanpun gak akan pernah ada istilah suhu, istilah master dalam dunia kicau ya. Jadi bahkan fakta, kita bicara fakta, burung kok tiba-tiba buka ekor terus kongslet terus on ya. Fakta kita bisa melihat daripada tingkahnya burung, kelakuan manukmu pas gacor, pas buka ekor, kita bisa melihat dengan mata kepala kita. Tapi kalau tentang apa yang dirasakan burung, alasan apa burung itu berkicau, kenapa burung itu buka ekor, itu goib rek, goib, gak ada yang tahu. Jadi jangan sok tahu ya, gitu loh, maksudnya begitu. Itu goib. Karena burung itu binatang, kita nggak akan pernah tahu alasan dia itu kok tiba-tiba buka ekor, tiba-tiba aneh, tiba-tiba yang tadinya pagi cuma ngajar-ngajar biasa, tiba-tiba sorenya kok ketika dia belak di teras rumah moro-moro buka ekor, moro-moro kongslet, kan kita juga nggak tahu. Yang penting apa? Kita itu punya usaha, merawat konsisten, gitu loh rek. Silahkan metro korek. Langsung saja ya, tak sentuh logikamu mengenai rawatan. Kalau dalam teori saya, rawatan-rawatan saya mengenai kacer buka ekor itu kan, kalau kita bicara EF, misalkan dalam pikiranmu, dalam benakmu, kacer buka ekor itu soal EF, misalkan ini ya. EF yang saya pakai, biasa saya pakai untuk masalah kacer buka ekor,
Ini banyak bro, ya banyak. Dan setiap kacer yang masuk ke saya take over. Kalau perlakuan take over saya pasti sama, semua kacer saya samakan. Bahkan perlakuan chemistry saya dengan kacer, semua kacer sama. Cuman kalau masalah menu makanan, rawatan, pola mandi, pasti beda. Ada yang mandi pagi, ada yang mandi sore. Kalau pola jemur sama, semuanya saya jemur kacer saya itu setiap hari. Ya, antara 15 menit sampai setengah jam. Semono kuwi wis rutin itu setiap hari. Karena rawatan saya rawatan sehat. Nah, setelah dijemur, diangin-anginkan di teras rumah, masuk rumah serodong, udah gitu. Mau sampean tanya beribu-ribu kali rawatanku ya wis begitu. Dari zaman Betara Kala sampai saiki ya panggang ngono kuwi rawatanku. Cuman waktu saya pertama-pertama main kacer, main kacer MH, omboyoan, main kacer-kacer wis pokoknya si awal-awal lah rek. Ya memang saya suka pakai rawatan sing aneh-aneh. Tapi hasilnya bikin kepala saya pusing gitu. Makanya saya rawat konsisten aja wis, sing penting manungku piye supaya gacor dor buka ekor gitu. Saya kupas dulu mengenai masalah EF bro ya. Mengenai ulet pisang misalkan, familiarnya saya Bang Kinara misalkan. Dulu di channel pertama sempat viral mengenai ulet pisang yang pernah saya sampaikan, yang katanya itu beracun lah, yang katanya itu bikin mati lah, bikin gini lah, sampai saya live, sampai saya praktekkan sendiri. Nggak ada kata racun dalam ulet pisang, itu nggak ada, tidak membuat burungmu mati. Nggak usah dicuci, langsung dikasihkan ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nah, ini mengenai ulet pisang bro. Lantas tujuan daripada ulet pisang sendiri misalkan, apakah ulet pisang itu dikategorikan masuk ke ranah birahi atau emosi? Wallahu alam, kita nggak tahu bro, nggak ada yang tahu. Kalau kita bicara birahi emosi, kalau memang bisa diklaim semudah itu, ya wes lah. Kalau memang bisa diklaim loh ya, misalkan burungmu tuh OB ya, misalkan ulet pisang ini fungsinya untuk emosi, misalkan burungmu OB, anteman ulet pisang wes ben emosi ini dhuwur. Jadi antara birahi sama emosi bisa sejajar. Misalkan ulet pisang itu dikatakan birahi misalkan, kalau kamu punya burung OE, ya udah temen ulet pisang. Faktanya gimana? Tetap ndak semumet bro. Makanya patokan saya merawat burung bukan masalah OB-OE, apalagi panas dingin, tidak. Karena apa? Ya itu tadi. Sing penting manukku tak rawat konsisten, sing penting burungku tadi nggak tak geletakno, EF pagi sore. Nah, skema daily saya seperti ini. Makanya kenapa burung-burung saya itu kalau misalkan diablak pertama gitu ya, misalkan pagi hari lagi ngerawat burung, ngeluarin burung jebret, tak keluarin, tak ablak pertama, mungkin antara 15 sampai 20 menit itu sudah saya pastikan burungku buka ekor semua. Pasti buka ekor semua. Jadi nggak sampai seharian. Karena apa? Setelah perawatan masuk rumah serodong rata-rata. Lah ini lah lagi kicau-kicau. Kalau sampean memang pemain kacer, suara kacer yang ngerik-ngerik kayak gitu tadi itu kan dominan, dia lagi apa ya? Lagi naik-naiknya. Nah, anggaplah begitu. Tapi ini burung posisi diserodong, bro. Nah, posisi diserodong, ada yang saya ablak, ada yang saya serodong. Karena gini, saya merawat burung itu memang saya sesuaikan dengan kebutuhan saya. Dimana saat saya rindu pada burung tersebut, ya saya ablak. Tapi tidak setiap hari semua burung saya ablak, tidak bro. Nah, jadi burung itu ada waktunya dia itu diistirahatkan di full serodong. Tapi full serodongku ya kui mau rek daily saya. Ini tadi kan bicara ulet pisang, tak panjang lebar no di sini sebentar ya. Daily saya kan sering saya sampaikan, pagi dirawat, jemur. Kalau yang mandinya pagi ya kalian bisa mandi dulu terus jemur, atau jemur dulu terus mandi ya bebas wis. Yang jelas setelah perawatan pagi, burung masuk rumah serodong. Siang EF tambahan. Saya EF tambahan itu untuk burung-burung yang posisinya itu sudah pakem-pakem, sudah mapan-mapan tenak di saya, itu bisa 2 hari sekali bro. 2 hari sekali. Tapi kalau burung-burung yang belum mapan dengan saya, itu bisa setiap hari untuk EF tambahan. Ya, untuk EF tambahan. EF tambahanku ki ya akeh rek. Ya, iki tak terus niki sik daily tadi. Engko masalah EF tambahan mari tak dudui sampean. Setelah dikasih EF tambahan kan burung kalau siang kan selalu pasti saya serodong. Paling yang saya ablak cuma 2-3 burung aja. Nah, itu burung kan saya rata-rata kalau yang diserodong kan resleting dibuka, bro. Nah, jadi tinggal buka aja, kasihkan 1 colok, 2 colok gitu loh. Nanti kan tetap diserodong. Sore baru tak ablak lagi.
Ketika burung diablak, jadi harapannya burungku hatinya seneng rek, senang hatinya, enak badannya, ya wes gitu aja. Jadi ketika burung itu sore diablak, enak hatinya, lihat pemandangan, seneng hatinya, dia bisa siapa tahu lah bisa bablas buka ekor gitu loh rek. Jadi sebenarnya kalau saya itu apa ya, merawat burung itu, semua rawatan saya itu pasti chemistry rek, nomor satu rek. Chemistry, gak ada lagi selain chemistry. Saya lanjutkan mengenai EF tadi. Nah, sedangkan EF tambahan saya itu kalau bicara ulet pisang, ya memang kalau bicara ulet pisang itu pasti seger. Karena ulet pisangku selalu tiap hari nyari, menurut rek, selalu fresh. Jadi ketika saya mau pakai ulet pisang ya fresh, nyari golek ning tebok-teboke gedang ngono kae. Jadi sekali ambil langsung saya sesuaikan dengan kebutuhan saya. Beda dengan kroto, beda dengan Hongkong. Kalau kroto kadang ya nyari, kadang lepas ada. Kalau Hongkong beli bro. Nah ini contoh. Nah ini kan Hongkong, dari pas ngarepku mau. Nah contoh lah misalkan ini makan ulet Hongkong. Kacer makan ulet Hongkong itu dominan dikatakan emosi atau birahi. Dominan dikatakan panas atau dingin. Misalkan efek daripada ulet Hongkong. Yo gak ero bro, aku gak tau mangan ulet Hongkong. Masa aku tau mangan ulet Hongkong. Ada gak mungkin. Aku ya gak rasane ngono lho rek. Jadi kita itu manusia bukan burung. Jadi rawatan-rawatan saya itu rawatan-rawatan yang masuk akal saja, yang logika-logika aja yang kita pakai. Karena kita itu manusia bro, bukan binatang gitu loh. Jadi kita sampai kapanpun gak akan pernah tahu apa yang dirasa burung. Nah, karena burung punya rasa sendiri. Burung ibarat ngomong boso-boso apa ya? Boso-boso untuk jeru ya. Burung itu punya makom sendiri, manusia punya makom sendiri, gitu loh. Jadi nggak bisa ini disuruh bisa disuruh ketemu enak itu nggak bisa, karena mau bagaimanapun juga makomnya berbeda, mana loh rek. Tapi maksudnya duduk makom-makom sing sesungguhnya, bukan ini hanya perumpamaan gitu loh. Bahasaku setiap hari selalu apa ya, bahasa makom, bahasa ngono-ngono kuwi rek. Rada tak gawa ning kene sithik-sithik supaya sampean paham sithik ae lah tentang logika ngono lho. Tak seruput rek. Dan mengenai EF tambahan itu banyak, nggak cuma ulet Hongkong, ulet pisang, kroto, tidak. Ada ulet bambu, ada ulet Jerman, banyak bro. Terserah kalian mau pakai apa, bisa cacing, nggak apa-apa. Jadi hanya sekedar untuk EF tambahan saja, extra fooding tambahan saja. Poinnya yang penting di sini mengenai kacer buka ekor, pengistirahatan yang sangat cukup, itu versi saya. Sementing manemu bedino rawatan. Pagi di EF, sore di EF, pagi jemur rutin setiap hari. Habis dijemur angin-angin masuk rumah serodok. Cobalah nantikan selang 1 minggu 2 minggu dengan rawatan seperti ini. Masalah EF tambahan bebas, kalian boleh pakai Hongkong, boleh pakai ulet pisang, terserah cocoknya burung yang mana. Kan kita nggak tahu, coba aja semua itu gitu loh. Kalau masalah jangkrik saya rasa itu hal standar bro. Jadi jangkrik aja sampai telat, aja sampai lali. Bagaimanapun juga untuk menghasilkan sesuatu yang istimewa ya semuanya perlu perjuangan dan pengorbanan yang juga maksimal ngono lho rek. Di apa-apane kan gak mungkin manuk digeletakne moro-moro gua cordor ya gak mungkin. Manuk gak dirawat moro-moro gua cor api ya gak mungkin, semuanya pasti dirawat. Makanya dalam istilah bahasa saya, sesungguhnya kita semua itu suhunya burung. Aku ya suhu, sampean ya suhu. Kalau nggak ada aku, nggak ada sampean. Misalkan sampean punya burung, kalau nggak ada sampean, burung nggak ada yang rawat, mati manukmu. Jadi yang suhu ya sampean. Aku ki ya suhu untuk burungku. Kita semua tuh suhu. Makanya lah suhu badan. Paham rek dari sini rek mengenai rawatan daily saya seperti itu. Jadi kuncinya itu sesimpel itu kok merawat burung itu. Jangan dibikin pusing. Merawat burung itu kita sudah nggak tahu bahasanya, sudah nggak tahu rasanya gimana, menebak-nebak pakai ini pakai itu, ngapain ribet-ribet. Yang simpel saja, yang penting rawatanmu konsisten. Wes kuncinya konsisten dirawat. Nah, itu. Dan pengistirahatannya yang cukup. Itu tadi daily saya mengenai kacer buka ekor. Makanya burungku kok kalau habis diablak gitu kok konsisten buka ekornya. Kadang ada yang buka ekor sampai pagi, sampai sore itu ada. Pas diablak tuh kongslet terus ada. Tapi besoknya ketika diablak lagi belum tentu dia buka ekor.
pada saat itu dia masanya lagi enak mungkin, kan gitu. Seperti yang sering saya sampaikan, setiap masa ada burungnya, setiap burung ada masanya. Kon stabil buka ekor terus, ya ndak bisa bro. Kon stabil juara terus, ya ndak bisa bro. Setiap burung ada masanya, semua makhluk hidup itu ada masanya sendiri-sendiri. Siang dan malam bergantian bro, semua menempati posisinya masing-masing. Kalau kalian terlalu ambisi, nuruti gengsi, so hebat di luar sana, bicara mengenai burungku stabil gini-gini, nggak ada. Di dalam hidup ini yang stabil nggak ada bro. Ya, semuanya bergantian menempati posisinya masing-masing. Siang dan malam, matahari dan bulan, kabeh mau burung-burung laki-laki dan perempuan, manusia laki-laki dan perempuan bagaimana, semuanya menempati masing-masing bro. Jadi ojo disi kerso lah ya, yang masuk akal saja. Semua teori-teori yang saya sampaikan semuanya berhubungan dengan logika, semuanya saya pakai bahasa-bahasa filsafat, saya kupas dengan ya kok gini lah, bahasa-bahasa saya dari dulu ya segini. Semoga sama bisa menerima dengan bahasa mudah logika ini kira. Paham ya? Ya wes, mungkin itu dulu untuk video kali ini, semoga bisa menyentuh logikamu. Dan untuk kurang lebihnya, jika ada salah kata, hilaf kata dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.